1A. Jelaskan oleh Anda definisi lengkap sistem informasi. Dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang saling terhubung, yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi, informasi dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk memiliki arti fungsi bagi manusia. Sebaliknya, data dapat diartikan sebagai sekumpulan fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang terjadi dalam suatu organisasi atau lingkungan fisiknya sebelum diolah dan dibentuk ke dalam bentuk yang dimengerti dan digunakan manusia. 1B. Sebutkan 3 peranan utama sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama adalah Departemen Sistem Informasi. Adalah kelompok resmi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa atau pelayanan di sektor teknologi dan informasi. Yang kedua adalah Departemen Sistem Informasi bertanggung jawab memelihara perangkat keras, perangkat lunak, perangkat data, dan jaringan mencakup keseluruhan informasi di IT yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga adalah perusahaan Ceko membantu merancang program dan sistem, menemukan sumber pengetahuan baru, dan memperbaiki penggunaan ilmu pengetahuan yang telah ada bagi proses manajemen organisasi. Kedua, jelaskan pengaruh sistem informasi dalam organisasi dan perusahaan. Sistem informasi sudah menjadi hal yang bagi perusahaan dalam banyak orang. Sudah banyak perusahaan yang menggunakan sistem informasi mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Sistem informasi juga meminimalisasi biaya-biaya, terutama terkait dengan pencatatan dan perekaman data. Namun, tidak sedikit pula menggunakan sistem informasi tanpa memperhatikan faktor biaya dan cara penggunaan. Padahal, jika ditinjau dari pengaruh terhadap bisnis dijalankan, pengguna sistem informasi yang tepat tidak hanya dapat mengurangi pengeluaran perusahaan, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Berikut pengaruh lain-lain penggunaan sistem informasi bagi perusahaan. 3A. Sebutkan dan jelaskan masalah yang timbul dalam manajemen data tradisional. Yang pertama, memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur, relasi, dan data optimal. Yang kedua adalah memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal maupun internal agar DMS dapat bekerja dengan efisien. Yang ketiga adalah harga DMS yang ada biasanya sangat mahal. Yang keempat, kebutuhan akan sumber daya biasa cukup tinggi. Yang kelima adalah konversi dari sistem lama ke sistem DMS terkadang sangat mahal, didampingi biaya pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak. Diperlukan biaya pelatihan. Jelaskan model kekuatan kompetitif untuk infrastruktur teknologi informasi. Fungsi dan fasilitas memasuki proses mengelola dan mempertukarkan data yang terbagi dalam 3 lapisan. Terdiri dari yang pertama adalah lapisan database, terdiri dari database management system. Yang kedua, lapisan integrator, penghubung layanan aplikasi yang berbeda. Yang ketiga adalah lapisan server, aplikasi berupa business logic execution engine, internet, fasilitas penghubung antara subsistem seperti manusia dengan sistem dengan sistem, terbagi dalam 2 lapisan. Terdiri dari yang pertama adalah heuristic, pemisahan antara logika aplikasi pada server, aplikasi yang logika presentasi, dan berikut gambaran dan jelaskan siklus hidup pengembangan sistem. Berikut 4 contoh perusahaan yang mengembangkan aplikasi. Yang pertama adalah JDID, aplikasi jual beli online yang berasal dari Tiongkok, namun cukup populer di Indonesia.
Jadi nama JD.id ini memang khusus untuk pangsa pasar Indonesia. Platform ini terkenal dengan penjualan barang elektronik. Yang kedua, Zalora. Zalora bisa menjadi pilihan e-commerce yang tepat bagi yang sedang tampil fashion atau sekedar mencari pakaian kebutuhan lainnya. Tidak perlu repot mencari di luar platform ini, jadi udah banyak pilihan. Kemudian bisa menemukan banyak brand fashion di aplikasi ini. Yang ketiga, contohnya Netflix dengan layanan streaming on demand. Siapa yang tidak tahu dengan layanan streaming film on demand? Ya, Netflix menawarkan film entertainment selangkah lebih maju dengan menghadirkan lewat internet sehingga lebih mudah diakses kapanpun dan dimanapun, hanya berbekal gadget serta biaya bulanan. Anda sudah bisa menikmati layanan film dari serial dan berbagai jenis kategori dan dari seluruh dunia. Gojek dengan pemesanan via aplikasi. Anda tentu sangat familiar dengan brand ini. Layanan Gojek online pertama di Indonesia itu menawarkan kemudahan mobilitas bagi orang-orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Berbeda dengan kompetitor lain pada masanya, di mana kala itu orang harus berdiri di pinggir jalan untuk mendapatkan transportasi yang dibutuhkan. Gojek justru hadir dengan mentransformasi layanan berupa aplikasi pemesanan yang hanya dengan satu sentuhan.